Pertemuan pertama begitu, pertemuan kedua juga begitu, masih berkaca-kaca. Bukan karena apa? Karena sedih tidak bisa menolong anak ini. Menolongnya dengan cara bagaimana? Berbagai upaya sudah dilakukan, namun siswanya masih begitu-begitu saja. Bahkan sampai 1 semester perubahannya itu sangat kecil. Dia berubah, tapi sangat kecil, tidak seperti yang diharapkan. Pada hari ini Bapak Ibu, kita bertemu dengan narasumber bagaimana mengidentifikasi siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, ini cocok juga kita waktu di SPG dulu juga diberikan wawasan kayak gitu, namun tidak begitu mendalam. Diberi tapi tidak begitu mendalam. Setelah praktek makin bingung, karena yang dihadapi makin kompleks dan tingkatannya kita juga tidak bisa mengukur anak ini yang tipe bagaimana, tahunya kita waduh anak ini kalau ngerti kayak gitu kita makan kembali, kita masukkan ke perut, dicetak lagi supaya menjadi anak yang baik begitu. Tapi ini kodrat dari yang kuasa, patut disyukuri Bapak Ibu ya. Kita ini membimbing itu semua sudah kehendak dari Ilahi. Untuk itu jangan protes kepada ibu bapaknya. Ada mbak ibu bapaknya itu cuantik, yang bapaknya buandang, uangnya buahnya. Lah kok punya anak kadang-kadang juga seperti Nuris itu. Nah itu kan bukan kemauan dari orang tua ya. Itu ujian dari orang tuanya sehingga harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ada orang tua menyadari, ada juga yang kurang menyadari, bahkan sedikit protes begitu bahasanya. Kalau sudah dekat dengan kita, apalagi Pak, saya ibunya seperti itu, IQ-nya jos, bapaknya juga top. Waktu pertemuan juga indah, tidak ada sesuatu yang kurang indah, dan seterusnya. Munculnya lahirnya seperti itu. Makanya kita juga memberi pengertian tegasnya dengan orang tua yang sedikit agak protes dengan yang kuasa. Ini jangan sampai ya, masa Allah diprotes. Ya, jangan sampai. Harus kita terima deras dan kewajiban kita membimbing anak itu sampai dewasa, sampai baik. Bapak Ibu, tidak panjang lebar, sebab kalau panjang-panjang saya ini sampai jam 10 juga oke. Tapi saya sangat mengharapkan informasi dari ibu narasumber yang cantik ini berasal dari Jawa ternyata Bapak Ibu, seolah-olah dari Jerman ternyata asalnya juga dari Jawa. Ngomong Jawa juga boleh ya. Tapi ya itu karena ini campur, ya asli ya. gunakanlah bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, siap. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah limpahan rahmatnya lah, kita semua banyak diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama mengeksplorasi banyak hal yang membantu kita semua untuk dapat bisa memberikan layanan terbaik untuk peserta didik kita yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKG 1 wilayah Balikpapan Utara yang sudah memperkenankan saya untuk menjadi teman belajar Bapak dan Ibu. Saya lebih senang untuk dipanggil menjadi teman belajar karena sejatinya saya juga seorang guru, Bapak Ibu kita semuanya adalah guru dan kita sebagai seorang guru dituntut untuk terus-menerus belajar. Yang terhormat Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, yang kami hormati Ibu Pembina Guru 1 Wilayah Balikpapan Utara, yang kami hormati juga Ibu Ketua KKG Guru 1 Wilayah Balikpapan Utara, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini. Terima kasih atas perkenannya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengawali diskusi kita, mengawali sharing-sharing kita, dan mengawali belajar bersama kita, izinkan saya untuk berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, kalau sayang jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya Pak. Baik, saya Ade Putri Sarwenda, Bapak dan Ibu. Saya biasa dipanggil Ibu Ade. Saya sudah kurang lebih 15 tahun
sebagai seorang guru pendidikan khusus. Saya mengawali karir pendidikan khusus saya sejak di Yogyakarta. Jadi selama 15 tahun saya bersama dengan anak-anak hebat, membersamai belajar mereka sampai hari ini. Kurang lebih 13 tahun saya bersama dengan anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran atau yang biasa disebut apa Bapak dan Ibu? Terima kasih. Luar biasa, atau yang biasa dikenal dengan istilah Down syndrome. Betul. Sama semua. Dan juga selama 2 tahun ini selain saya membersamai anak-anak hebat dengan kondisi Down syndrome, saya juga membersamai anak-anak hebat dengan kondisi hambatan intelektual atau yang biasa disebut apa Bapak Ibu? Ayo, betul sekali. Itulah 15 tahun dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih menjadi seorang guru pendidikan khusus dan saya bangga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini mungkin Bapak dan Ibu di dalam proses belajar, mengajar di dalam kelas, menemukan anak-anak hebat, anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu juga mendengar bahwasanya saat ini setiap sekolah tidak boleh lagi untuk menolak anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus, betul? Kira-kira apa sih sebabnya? Terima kasih Bu, biar bisa bermasyarakat. Bapak dan Ibu, saya perlu bukakan satu fakta layanan pendidikan khusus di Balikpapan khususnya. Bapak Ibu pernah tahu berapa jumlah SLB di Kota Balikpapan? Dua, ada lagi? Satu, ada lagi? Empat, ada lagi? Yang jelas jumlahnya tidak sebanyak SD yang ada di Balikpapan Utara. Ada berapa Bapak dan Ibu? Jumlah SLB di Kota Balikpapan itu hanya berjumlah 4. Satu negeri ya, tempat saya bertugas. Satu negeri ada di Balikpapan Selatan dan 3 swasta. 2 ada di selatan dan 1 ada di kota. Pertanyaannya, ada tidak SLB yang ada di Balikpapan Utara? Tidak ada. Tidak. Ada nggak yang di utara? Timur atau tidak di ada. barat, di tengah? Akses pendidikan untuk anak-anak itu sangat terbatas. Dan bagaimana kalau kita seorang guru hanya membatasi anak berkebutuhan khusus hanya boleh sekolah di SLB? Apa jadinya? Penuh. Apa jadinya? Bludak. Ya. Jadinya nggak sekolah. Jauh kan juga. Secara tidak langsung kita sedang memutus harapan mereka untuk merasakan manisnya pendidikan. Padahal hak pendidikan itu untuk siapa Bapak dan Ibu? Seluruh anak. Maka dari itu regulasi perkenankan mereka untuk sekolah. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Bapak Ibu nantinya akan dibantu oleh yang namanya unit pelayanan disabilitas. Saat ini sedang berproses. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu takut. Kalau misalnya PLG itu belum berfungsi secara maksimal, Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan kami di sekolah luar biasa. Untuk apa? Untuk mencari solusi kiranya ada masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran peserta didik Bapak Ibu yang ada di dalam sekolah. Di Balikpapan dengan jumlah peserta didik kami di sekolah itu kurang lebih ada berapa Bapak dan Ibu? Ada yang bisa mengira-ngira, menebak? Ada berapa? 1000 Pak. Hanya. Kami hanya 406. Tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kami menangani seluruh kebutuhan khusus. Seluruh kebutuhan khusus 400. Yang normal aja luar biasa Bu ya. Apalagi yang seperti ini dapat istimewa. Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan reguler ini adalah harapan-harapan baru. Bapak Ibu adalah perpan kondisi anak-anak ini. Tapi tenang, anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler itu ada jumlahnya tidak boleh juga terlalu banyak. Di dalam regulasi itu hanya ada 10% dari jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas. Contoh, kelas misalnya kelas 1 jumlah peserta didiknya ada sekalian. Kalau melihat tulisan inklusif, apa yang ada di dalam benak Bapak
Dekat-dekat dengan eksklusif. Oke. Istimewa. Istimewa. Ada lagi inklusif. Luar biasa. Ada lagi? Seringkah kita menyebut istilah anak inklusif? Masih mendengar seperti itu? Sering. Pernahkah kita mendengar istilah anak inklusif, guru inklusif? Pernahkah? Pernah. Nah, kalau kita tidak pernah mendengar istilah seperti itu adalah progres yang sangat baik. Persoalan dari pendidikan inklusif adalah kadang-kadang kita mengartikan pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang seperti ini kurang tepat Bapak dan Ibu. Bahkan sebelum sekolah Bapak dan Ibu dihadirkan anak berkebutuhan khusus, saya yakin sekolah Bapak Ibu sudah inklusif. Kenapa? Karena sekolah Bapak dan Ibu dihadirkan keberagaman. Apa yang beragam dari anak-anak hebat itu di sekolah? Karakter. Sifatnya, karakternya. Saya perempuan, Bapak laki-laki. Gender. Jenis kelamin, apalagi? Sukunya, warna kulit, apalagi agama, budaya, dan sebagainya. Jadi pendidikan inklusif itu tidak hanya sebatas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, persoalan-persoalan berikutnya, kadang-kadang pendidikan inklusif itu kita maknai, kita memberikan label secara tidak langsung. Tuh ada anak inklusif di kelasnya Bu Ade, tuh Bu Ade itu guru inklusif tuh. Jadinya kita malah eksklusif apa jadi inklusif? Eksklusif jadinya kotak-kotakan. Jadi mari mulai hari ini kita gunakan istilah-istilah yang baik. Ketika menyebutkan anak-anak hebat dengan kondisi seperti itu, sampaikan saja ini anak dengan kondisi kebutuhan khusus. Kita tidak lagi menggunakan terms normal dan tidak normal. Jangan lagi kita pergunakan itu. Kenapa? Mohon maaf ya Bu ya, Ibu boleh bertanya ke saya. Bu Ade normal? Kira-kira enak nggak boleh tanya seperti itu? Bu Ade normal? Kita sampaikan saja bahwasanya ini adalah anak berkebutuhan khusus dan yang ini adalah anak yang tidak berkebutuhan khusus. Atau dalam istilah medikal atau pendidikan ini diistilahkan anak tipikal, anak pada umumnya. Maka kita tidak lagi menggunakan itu ada berkebutuhan khususnya anak-anak normal, tidak lagi. Itu semuanya normal. Hanya kondisi kebutuhan khusus lah Semua yang normal. melekat pada diri seseorang. Sehingga setiap pencapaian itu dihargai, mau sekecil apapun. Saya punya cerita di sekolah, ada anak siswa kami hebat di sekolah masuk ke kelas saya dalam keadaan berat, belum bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan memanggil saya hanya sebatas mohon maaf, atau menarik-narik baju saya. 1 semester berjalan, secara akademik, kemampuan motorik halus kasar belum berkembang maksimal. Tapi saya merasakan bahagia karena apa? Setidaknya dalam 1 semester dia bisa memanggil nama saya, Ibu. Itu saya bahagianya luar biasa. Maka mari mulai hari ini kita sederhanakan apa yang dikatakan keberhasilan itu. Kita sederhanakan karena setiap anak itu berbeda kemampuannya. Setiap anak itu unik, maka kita hargai setiap pencapaian apapun dalam anak-anak tersebut. Dan setiap anak berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, ada 4 kata yang diisi, 4 huruf yang disingkat dalam 1 kata. Papa. Apa Bapak Ibu? Papa. Ingat pendidikan inklusif, ingat 1 kata. Papa. Apa yang pertama, ada yang tahu? Kata clue-nya adalah tadi, hati. Saya mohon maaf pakai bahasa Inggris tapi kita artikan. Apa yang pertama adalah presence. Hadir. Kalau anak-anak itu nggak hadir, Bapak dan Ibu mau ngajar siapa? Kalau anak-anak semuanya tanpa tahu kondisinya kebutuhan khusus atau tidak, Bapak Ibu mau ngajar siapa? Jadi yang pertama adalah anak-anak itu hadir dulu. Kita nggak pernah tahu, bahkan ada anak yang melampirkan hasil tesnya, ada anak yang setelah belajar Bapak Ibu baru tahu, oh ternyata ada kesulitan. Jadi anak-anak itu hadir dulu ke sekolah Bapak dan Ibu, tanpa tahu mereka mengalami kondisi seperti apa.
Berapa persen yang diterima melalui jalur itu? Ada berapa? Oh, yang penting daftar. Usianya masuk, oke. Tidak banyak jumlahnya. Karena biasanya orang tua cukup aware memilih sekolah luar biasa untuk masuk di dalam sekolah. Kemudian setelahnya PAP berikutnya apa Bapak dan Ibu? Presence, acceptance, kemudian P berikutnya setelah anak itu hadir di sekolah, diterima, anak itu kemudian apa? Anak itu juga jangan sampai jadi pembias di pojokan kelas. Ya udah, yang penting ada anak berkebutuhan khusus sekolahnya, kelas saya di kelas inklusif. Good, participation. P yang selanjutnya adalah participation. Sekali lagi, jangan sampai untuk menggugurkan bahwasanya kelas saya adalah kelas yang inklusif, maka saya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi saya dudukkan dia di pojok belakang. Saya berikan pesan, di sini aja ya, nggak ribut ya. Jangan. Setiap anak punya kesempatannya untuk belajar. Bahkan, saya ambil contoh, kalau kelas kita ada guru olahraganya, Ada. guru olahraganya guru kelas masing-masing atau gimana? Oh beda. Oke. Mungkin kita jadi bagus. Misal contoh di kelas Bapak dan Ibu dihadirkan anak yang secara intelektual bagus, secara komunikasi bagus, tapi mohon maaf kakinya layu, mohon maaf jalannya tidak Sempurna. seimbang. Jalannya tidak seimbang. Pada hari itu sedang pelajaran olahraga dan ingin mengajarkan lompat jauh misalnya, lompat jauh. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mendorong partisipasi anak dengan kondisi layu kaki tersebut agar bisa melompat jauh, agar bisa berpartisipasi dalam pembelajaran PJOK khususnya pada materi lompat jauh? Harus diapain Bapak dan Ibu? Udah nggak usah ngikutin Bu Ade, kan nggak bisa. Terus suruh nonton aja Bu Ade atau apa? Gimana ya? Berusaha semampunya. Oke, ada lagi. Saya mau gendong dia Bu Ade. Oke, luar biasa ya. Gimana cara Bapak dan Ibu sebagai seorang guru hebat agar anak dengan kondisi layu kaki ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan lompat jauh? Jadi apa? Dituntun, oke. Tapi apakah sebagai seorang guru Bapak Ibu akan tetap memaksa anak itu lompat? Tanyain dulu. Pertanyaan satu dulu. Apakah Bapak dan Ibu akan tetap memaksa anak itu melompat? Tidak selalu anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus harus kita paksakan untuk mencapai target sesuai dengan anak-anak pada umumnya. Itu dulu. Jadi Bapak dan Ibu, kita perlu pahami bersama, setiap anak itu unik dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau kita sudah tahu, oh anak itu berkebutuhan khusus, maka kita yang menurunkan standarnya. Jadi kalau tidak mampu melompat, jangan kita paksakan melompat, karena akan malah membahayakan dan mencederai. Lalu bagaimana bentuk partisipasi yang bisa kita dorong? Boleh nggak anak tersebut kita arahkan untuk, yuk bantu Bapak Ibu guru yuk untuk mengukur jarak lompatan temannya? Boleh nggak? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Saya yakin untuk nilai yang nanti ada di kemampuan Bapak Ibu udah tahu harus mengambil nilai dari mana. Tapi partisipasi dalam pembelajaran itu menjadi penting agar anak tersebut tidak hanya sebatas menjadi pemandu
ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, itu bukanlah sebuah produk yang gagal. Bukan. Selalu ada terselip yang namanya potensi tersembunyi yang ada di anak kita. Bapak dan Ibu, peserta didik saya di SLB Negeri Balikpapan, hambatannya sulit sekali untuk berbicara, membaca kesulitan, mendengar kesulitan, tapi Bapak dan Ibu percaya dia bisa terbang melalang buana sampai ke Athena. Percaya. Bapak dan Ibu percaya dia bisa terbang melalang buana keliling Nusantara untuk mengikuti event-event nasional. Percaya. Maka ketika anak ini tidak memungkinkan untuk diajarkan akademik, kita bisa mencari alternatif lainnya untuk memunculkan potensi mereka. Ibarat Bapak dan Ibu Lindungilah. memiliki perhiasan